Kita lanjutkan. Jadi, struktur percabangan tadi saya sebutkan merupakan topik dari perkuliahan pemrograman komputer pada siang ini. Nah, ini merupakan salah satu dari 3 struktur kendali program seperti yang saya tampilkan pada, whiteboard ini. Jadi ini struktur kendali program, ada yang berturutan, ada yang merupakan perulangan, ada yang merupakan percabangan. Nah, kalau yang berturutan ini sudah pernah atau selalu kita hadapi, yaitu aliran kendali yang normal atau sekuensial. Nah, sekuensial itu berarti ketika kita sudah membuat kode sumber yang lengkap, kemudian kita jalankan, maka kendali dari program itu yang akan mengatur dari mana ke mana baris program itu akan dilaksanakan, itu akan bermula dari suatu fungsi yang bernama main, kalau memang ada. Dan kalau memang ada fungsi main tersebut, maka dimasuki definisinya, dalam definisinya pada bagian badannya itu ada beberapa baris yang mesti dilaksanakan, maka dia mulai melaksanakannya dari baris paling pertama, terus baris kedua di bawahnya, kemudian baris ketiga di bawahnya, demikian seterusnya sampai ke baris yang terakhir. Nah, itu secara otomatis, tanpa kita beri perintah tertentu, pasti program secara normal akan berjalan seperti itu. Aliran kendali bergerak dari atas ke tengah sampai ke bawah, gitu ya. Itu aliran yang sekuensial. Jadi dari sejak pertama kita pemrograman, kita sudah menggunakan struktur kendali program yang sekuensial atau berturutan ini. Nah, kemudian pada pelajaran yang berikutnya kita sudah berkenalan dengan struktur kendali program yang mengulang-ulang. Nah, biasanya kita menggunakan kata kunci for dan in gitu ya. Nah, kita bisa menentukan sejak awal mau berapa kali perulangan itu mau dilakukan, entahkah 5 kali, apakah 10 kali, ataukah 20 kali gitu ya. Dengan cara pada bagian kepala yang mengandung kata for tadi, pada bagian akhirnya ada suatu deret. Nah, deret itu bisa berupa list, bisa berupa fungsi range. Minggu lalu kita pelajari bisa berupa string, bisa berupa file handler atau objek berkas gitu ya. Maka yang penting pokoknya deret itu menghasilkan anggota-anggota yang menunjukkan berapa banyak perulangan akan dilakukan karena setiap anggota nanti akan diberikan kepada variabel indeks skalang. Variabel yang akan mengambil satu persatu dari anggota yang ada di deret. Nah, setiap kali satu anggota diambil, diberikan kepada variabel indeks skalang tersebut, maka loop atau kalang tersebut akan berputar satu kali. Artinya bagian body atau bagian badannya akan dijalankan sekali dari baris pertama sampai baris terakhir yang ada pada bagian badan tersebut secara berturutan gitu ya. Nah, nanti kalau sampai ke baris yang terakhir, maka naik lagi ke bagian kepala diperiksa apakah masih ada anggota pada deret yang belum diberikan kepada si variabel indeks skalang. Kalau memang masih ada, maka lanjut lagi variabel indeks skalang mendapat nilai baru dari deret itu, kemudian kalang dijalankan sekali lagi semua perintah yang ada di bagian body, bagian badan, itu dijalankan kembali. Demikian seterusnya sampai variabel indeks skalang itu mendapat nilai terakhir dari deret. Nah, dijalankan terakhir kali semua yang bagian di badan, kemudian setelah itu selesai. Itu yang namanya perulangan. Dan perulangan ini membuat seakan-akan komputer kita itu tidak pernah mengeluh, mengerjakan sesuatu yang sama terus-menerus tanpa salah, tanpa berbeda dari yang sebelumnya, sesuai dengan kode sumber yang kita inginkan untuk dijalankannya. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan struktur kendali program yang bersifat percabangan atau nama lainnya pengambilan keputusan, decision making ya. Nah, di sini nanti Anda lihat bahwa aliran kendali tadi ketika mau melanjutkan pekerjaannya, dia memiliki beberapa cabang. Dia bisa menggunakan cabang yang kiri atau cabang yang tengah atau cabang yang kanan gitu ya. Jadi seakan-akan komputer itu bisa mengambil keputusan mana yang tepat untuk dijalankan berikutnya. Apakah di cabang yang kiri, cabang yang tengah, atau cabang yang kanan gitu ya. Nah, inilah yang membuat nanti komputer itu seakan-akan cerdas, seakan-akan pintar mengambil keputusan, seakan-akan dia setiap kali ketemu suatu bagian yang mesti mengambil keputusan, dia bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Dia bisa melanjutkan kepada cabang yang tepat, langkah yang benar gitu ya. Nah, padahal sesungguhnya bukan mesin itu yang cerdas, tapi
orang di balik mesin itu yang cerdas, yaitu pemrogramnya yang sudah menyiapkan struktur kendali program berbentuk percabangan. Inilah yang akan kita pelajari dengan menggunakan kata kunci if, ya, if, atau diterjemahkan menjadi jika atau jikalau, ya. Oke, ini kita akan lihat sasaran yang mau dicapai pada hari ini. Yang pertama adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa memahami pola pemrograman berupa pengambil keputusan sederhana dan beserta implementasinya menggunakan statement if. Tadi sudah saya singgung, if bisa diterjemahkan sebagai jika atau jikalau, gitu ya. Nah, kenapa disebut sederhana? Karena pengambilan keputusannya itu kalau if-nya itu nanti diikuti oleh suatu syarat yang dipenuhi, jadi ada satu kondisi setelah kata kunci if, dan kondisi itu ternyata bernilai benar, maka cabang yang di bawah statement if itu akan dilaksanakan. Namun, apabila pada satu kasus yang berbeda, si kondisi setelah kata if itu, setelah statement if itu ternyata bernilai salah, artinya syaratnya tidak dipenuhi, maka kalimat di bawah if itu akan dilompati, tidak dikerjakan. Ya, jadi mudah kali. Kalau memenuhi syarat, jalankan. Kalau tidak memenuhi syarat, tinggalkan. Gitu ya. Itu makanya keputusan yang sangat sederhana. Lalu kita lanjutkan nanti ke pemahaman pola pemrograman dengan keputusan dua arah. Nah, kalau yang ini menggunakan kata kunci if else. Lagi-lagi nanti mesti ada satu kondisi yang diperiksa dulu. Kalau kondisi itu benar atau dalam bahasa Python-nya bernilai true, maka kalimat di bawah if akan dijalankan. Namun, kalau kondisinya itu ternyata salah atau false, maka kalimat yang di bawah if dilompati, tetapi kalimat yang sesudah else, ada lagi cabang yang lain yaitu else, itu yang akan dijalankan. Jadi ada dua cabang yang mungkin, apakah yang perintah di bawah if atau perintah di bawah else yang akan dijalankan. Nah, itu sesuai dengan apakah syaratnya tadi, kondisinya tadi terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi, berarti yang dijalankan yang di bawah if. Kalau tidak terpenuhi, berarti yang dijalankan di bawah else. Dua arah. Nah, ternyata nanti kita memiliki permasalahan yang perlu diprogram bukan hanya terdiri dari dua keputusan saja. Bisa juga lebih dari 2, 3 keputusan, 4 keputusan, 5 keputusan gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan belajar juga bagaimana menggunakan pola pemrograman pengambilan keputusan yang banyak arah. Nah, nanti di sini ada kata statement-nya atau kata kuncinya if, if, dan else. Ya, nanti akan kita lihat bareng-bareng. Nah, setelah itu kita juga mempelajari tentang penanganan perkecualian atau exception handling gitu. Exception itu perkecualian. Nah, di sini kita akan melihat bahwa selama ini kalau kita sudah bikin program yang kita udah anggap benar sebagai pemrogram, lalu misalnya mau disampaikan atau dijual kepada seorang pengguna, tapi ketika pengguna menggunakannya itu selalu menimbulkan kesalahan ketika program itu berjalan, yaitu ketika runtime ini timbul kesalahan. Kesalahannya itu mungkin bukan berasal dari programnya langsung, tetapi mungkin ketika diminta input kepada pengguna, pengguna memberikan jenis input yang salah. Akibatnya program kita nggak bisa mengolah input tersebut dan akibatnya stuck, tidak bisa melanjutkan ke langkah berikutnya sampai program itu selesai, gitu ya. Nah, Anda tahu bahwa kalau ada kesalahan, apakah waktu kita masih belum menjalankan program, masih mengedit pun kita bisa saja menimbulkan kesalahan, misalnya lupa membuat menjorok indentasi, misalnya salah menyebutkan nama variabel yang nggak pernah didefinisikan, kemudian misalnya memberikan nilai yang seharusnya bilangan tapi diberi string gitu. Itu pemrogramnya yang bikin salah. Nah, itu masih bisa diberitahu oleh interpreter Python di mana letak kesalahannya. Tapi kalau ada kesalahannya ketika jalan, ketika program itu ternyata udah bisa diubah menjadi bahasa mesin, kemudian bisa dijalankan oleh komputer, nah kemudian menunggu input dari pengguna, baru di situ muncul kesalahan. Nah, itu yang disebut dengan kesalahan runtime. Nah, bagaimana mengatasinya? Nanti kita bisa menggunakan yang namanya exception atau perkecualian. Ya. Oke, nanti kita akan lihat pada akhir kuliah hari ini. Kemudian kita juga akan berhadapan dengan konsep
ekspresi boolean dan tipe data bool. Nah, ini merupakan tipe data yang baru kita singgung pada hari ini. Sebelumnya kita sudah berkenalan dengan tipe data bilangan, apakah bilangan bulat int ataukah bilangan pecahan float gitu ya. Lalu kita sudah berkenalan dengan tipe data yang berhubungan sama teks atau string, kumpulan karakter yang dibatasi oleh tanda petik atau tanda kutip gitu. Nah, hari ini ada tipe data bool. Nah, tipe data bool itu hanya memiliki dua nilai, yaitu true atau false. Dan cara menulis true-nya atau false-nya itu spesifik gitu. Pakai T besar, yang lainnya huruf kecil, pakai F besar untuk false, dan yang lainnya huruf kecil gitu ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana kita menggunakannya. Ternyata ini dibutuhkan pada bagian kondisi dari pola pemrograman pengambilan keputusan yang sudah dibahas sebelumnya. Ya. Dan terakhir, setelah Anda memahami semua yang di atas ini, diharapkan mahasiswa mampu membaca dan mewujudkan algoritma yang menerapkan struktur pengambilan keputusan, termasuk struktur yang lebih advance, yaitu termasuk struktur yang berupa rangkaian, jadi banyak cabang, ataupun keputusan yang sifatnya berlapis. Jadi ada if di dalam if, gitu ya. Nanti kita akan lihat pada bagian akhir kuliah ini. Oke, kita mulai. Keputusan sederhana. Sejauh ini, program komputer dipandang sebagai sederetan instruksi yang dilaksanakan satu demi satu secara berturutan. Nah, ini struktur sekuensial yang barusan tadi saya perkenalkan, tapi sudah kita lakukan selama ini. Ini sebenarnya merupakan struktur yang sudah normal, yang sudah wajar, pasti ditemukan oleh semua program. Namun ternyata struktur ini tidak cukup untuk dipakai menyelesaikan setiap persoalan pemrograman. Pada situasi tertentu dibutuhkanlah pengubahan pelaksanaan aliran program atau aliran kendali program yang sekedar bergerak dari atas ke tengah ke bawah. Nah, kita nggak cukup hanya sekuensial saja. Maka dapatlah dilakukan dengan menggunakan yang namanya struktur kendali yang ada 3 macam tadi yang sudah saya perkenalkan. Salah satu struktur kendali adalah struktur percabangan atau pengambilan keputusan. Nah, struktur ini memungkinkan program untuk melakukan sederetan instruksi yang berbeda untuk setiap kasus yang berlainan. Jadi kasusnya itu minimal ada 2. Apakah kondisinya itu terpenuhi, lakukan cabang yang satu ini. Kalau kondisinya tidak terpenuhi, lakukan cabang yang lain, gitu ya. Jadi setiap kasus jalannya program itu mungkin saja tidak sama. Tergantung tadi kondisi pada saat ditemui, pada saat dievaluasi atau ditentukan nilainya, itu false atau true. Kalau false, dia melakukan hal yang sini, lanjutannya. Kalau true, dia melakukan yang sana untuk lanjutan program ini. Gitu ya. Struktur ini seakan-akan bisa memungkinkan program untuk memilih lintasan tindakan yang sesuai. Ya, jadi ada kemungkinan pengambilan keputusan. Ini yang membuat kayak program atau komputer itu cerdas. Gitu ya. Oke, nah kita lihat. Kembali kita meninjau kode sumber ubah garis bawah suhu.py yang pernah kita buat untuk melakukan konversi satuan suhu dari Celsius menjadi Fahrenheit. Nah, ini kode sumber yang pernah kita buat atau kita singgung pada beberapa waktu perkuliahan yang lalu, mungkin sebelum UTS kan. Nah, di sini namanya tadi ubah suhu.py. Tujuannya adalah program yang mengubah satuan suhu dari Celsius menjadi Fahrenheit. Kemudian cuma Anda mengandung satu fungsi main yang akan dijalankan ketika disebut namanya di sini. Lalu yang dijalankan itu adalah ada yang di dalam bagian badan dari definisinya. Nah, ini adalah bagian kepala dari definisi main. Kemudian bagian badannya itu semua yang 4 baris ini. Oke. Nah, apa saja yang dikerjakan? Pertama, mula-mula dia program ini mengharapkan input dari pengguna, dari yang memakai program ini, ditanyakan berapa suhu udara dalam Celsius. Kemudian dimasukkan nilai suhu tersebut melalui keyboard, dan kemudian string itu, karena yang apa yang diterima dari keyboard itu berupa tipe data string, itu disimpan pada satu variabel Celsius garis bawah str. Ini menunjukkan bahwa nilai dalam satuan Celsius tapi masih berupa string. Tidak bisa langsung digunakan di dalam rumus matematika. Oleh karena itu, berikutnya Celsius string ini diubah dulu menjadi float dengan menggunakan perintah konversi float, gitu ya. Float diberikan di dalam sebagai parameternya di dalam tanda kurung ini itu nilai string tadi, kemudian nanti akan diubah menjadi nilai bilangan pecahan dan disimpan pada variabel Celsius. Berikutnya sudah bisa dilakukan
perhitungan rumus matematika, konversi suhu dari Celsius kalikan 9/5 tambah 32, dan hasil tunggalnya ini, ekspresi ini nanti akan dijadikan satu nilai tunggal, disimpan dalam Fahrenheit, karena itu merupakan suhu dalam satuan Fahrenheit. Dan kemudian dicetak ke layar dengan menggunakan perintah print dengan 3 parameter. Suhu udara adalah, itu mula-mula muncul dulu, kemudian Fahrenheit tadi berapa nilai yang diperoleh pada perhitungan di atas ini, kemudian parameter ketiga berupa string lainnya, yaitu derajat Fahrenheit. Nah, program tersebut akan kita kembangkan, akan kita ubah untuk menambah manfaatnya dengan menampilkan kondisi suhu udara yang ekstrim. Ada 2 suhu udara yang ekstrim, yaitu suhu udara melebihi 90 derajat Fahrenheit. Nah, ini nanti akan membuat program yang dikembangkan ini bisa menimbulkan keadaan udara yang panas. Jadi semacam peringatan keadaan udara yang panas. Sedangkan ketika pada keadaan ekstrem yang kedua, yaitu suhu udara kurang dari 30 derajat Fahrenheit, program akan menampilkan peringatan keadaan udara yang sangat dingin. Ya. Oke, kita lihat bagaimana mewujudkannya. Nah, ini pseudocode untuk melakukan konversi satuan suhu dari Celsius menjadi Fahrenheit. 4 langkah pertama itu sudah kita bahas tadi. Jadi mulai dari memasukkan suhu dalam Celsius sampai menghitung rumusnya dan menampilkan nilai Fahrenheit. Nah, baru 2 baris berikutnya itu yang merupakan tambahan. Ini merupakan kembangan. Nah, di sini kata-kata pseudocode-nya sebagai berikut. Jika Fahrenheit lebih besar dari 90, kemudian ditulis menjorok pada baris berikutnya, ini merupakan sambungan sesungguhnya, tapi biasa ditulis menjorok karena nanti pada kode sumbernya juga menggunakan indentasi. Apa lanjutannya? Tampilkan peringatan udara panas. Jadi, jika Fahrenheit lebih besar dari 90, tampilkan peringatan menyatakan bahwa udara sangat panas. Gitu ya. Kemudian pada langkah kelima, jika Fahrenheit lebih kecil dari 30, maka tampilkan peringatan udara dingin. Jadi tanda menjorok di sini boleh Anda terjemahkan sebagai maka. Karena dalam bahasa Indonesia, jika pasangannya adalah maka. Jika syarat terpenuhi, maka lakukan suatu tindakan tertentu. Gitu ya. Nah, pseudocode ini memiliki 2 pengambilan keputusan, yaitu yang ditandai dengan kata jika-jika ini. Penulisan secara menjorok itu menunjukkan bahwa langkah itu akan dilaksanakan kalau kondisi pada baris sebelumnya bernilai benar. Jadi kalau memang suhu dalam Fahrenheit benar lebih besar dari 90, tampilkan peringatan udara panas. Atau jika Fahrenheit lebih kecil dari 30 itu merupakan kondisi yang benar, memang kenyataan yang benar, maka tampilkan peringatan udara dingin. Gitu ya. Nah, sebagai praktek yang sering berlangsung, selain dituliskan dalam bentuk pseudocode, bisa juga dituliskan dalam bentuk diagram alir, karena sekarang udah ada pengambilan keputusan. Jadi cocok kalau dinyatakan dalam bentuk diagram alir. Nah, apa itu flowchart atau diagram alir? Ini salah satu contohnya yang terkait dengan masalah kita. Jadi diagram alir atau flowchart itu merupakan bagan atau diagram yang disusun oleh beberapa bentuk geometri, gitu ya. Dan bentuk geometrinya itu spesial, memiliki arti tertentu. Lalu setiap bentuk dengan bentuk lainnya itu dihubungkan dengan tanda anak panah. Gitu. Nah, untuk bentuk yang pertama, yaitu bentuk oval ini, itu dipakai untuk membuka dan menutup suatu diagram alir. Nah, makanya yang membukanya itu diisi dengan kata-kata mulai, sedangkan oval yang pada bagian akhir ditulis dengan kata selesai. Ya, itu menunjukkan awal dan akhir dari diagram alir yang nanti bisa diterjemahkan menjadi kode sumber program yang bisa dijalankan komputer. Nah, kemudian bentuk yang kedua itu adalah bentuk segi 4 ini, atau rektangular ini ya. Nah, dari oval mulai itu ada anak panah, mengalirlah sekarang pekerjaan ke bentuk yang segi 4 yang ternyata isinya masukkan Celsius. Nah, ini contoh input. Jadi input boleh diberikan di dalam flowchart dalam bentuk rektangular. Nah, kemudian bentuk proses, yaitu perhitungan Fahrenheit sama dengan 9/5 kali Celsius tambah 32, itu pun boleh juga disimpan dalam bentuk segi 4, ya, persegi panjang. Kemudian yang terakhir, bentuk output, tampilkan Fahrenheit, itu juga boleh dikandung di dalam suatu persegi panjang. Jadi dalam bentuk rektangular ini bisa isinya input, bisa isinya proses perhitungan,
bisa juga berisi output, ya, perintah input, perintah output itu bisa dituliskan di dalam salah satu kotak ini, atau juga proses perhitungan. Nah, kemudian setelah langkah itu selesai, dilanjutkan alirannya ke dalam bentukan yang berbentuk layang-layang ini, atau berbentuk intan, diamond gitu, yang ternyata menunjukkan pengambilan keputusan atau struktur kendali percabangan. Mengapa? Karena di dalamnya itu ada persyaratan, apakah Fahrenheit lebih besar dari 90, tanda tanya. Jadi ada tanda tanyanya untuk menunjukkan bahwa ini suatu pengambilan keputusan. Nah, jawabannya bisa salah satu dari dua. Apakah memang betul Fahrenheit lebih besar dari 20, nanti aliran dilanjutkan ke cabang ya, ataukah Fahrenheit salah, tidak lebih besar dari 90, maka dilanjutkan ke cabang tidak. Nah, kalau kebetulan waktu dimasukkan dan dihitung di sini Fahrenheit yang mendapat nilai 120, misalnya aja, maka pada bagian diamond ini diperiksa apakah 120 lebih besar dari 90, benar atau salah. Nah, kalau benar berarti ke cabang ya, kalau salah ke cabang tidak. Nah, karena memang 120 lebih besar dari 90 membuat ini menghasilkan suatu nilai true, benar, maka akan dilanjutkan ke cabang ya, dan di sini akan sampai ke suatu persegi 4 yang menampilkan peringatan udara panas. Ya, setelah itu masuk ke bawah, lalu ke kiri dan kembali ke jalur utama. Nah, ini sebenarnya yang bagian dari atas ke bawah, dari mulai ke selesai itu adalah jalur utama gitu ya. Jadi ini setelah sempat bercabang, kemudian cabangnya balik lagi ke jalur utama. Nah, di sini kita ketemu dengan bentuk layang-layang yang kedua atau bentuk diamond yang kedua. Lagi-lagi di sini ada kondisi, apakah Fahrenheit lebih kecil dari 30? Tanda tanya. Nah, karena tadi kita menggunakan Fahrenheit nilai 120, apakah 120 lebih kecil dari 30? Salah atau benar? Nah, kalau salah, maka akan dilanjutkan ke bagian tidak ini dan selesai. Tapi apabila ini misalnya benar, maka akan lanjut ke cabang ya, dan di sini akan ditampilkan peringatan udara dingin. Ya. Tapi nggak mungkin sekaligus juga ada muncul udara panas, sekaligus udara dingin. Nggak mungkin, pasti salah satu. Jadi ada kemungkinannya 3 sesungguhnya. Apakah memang betul Fahrenheit lebih besar dari 90, ditampilkan peringatan udara panas, lalu di sini pasti salah, lalu keluar, itu satu kasus. Kasus kedua adalah, misalnya ternyata Fahrenheit-nya itu nilainya minus 10. Nah, berarti waktu diperiksa di sini minus 10 lebih besar dari 90, itu pasti salah. Berarti melewat cabang tidak ini. Tapi waktu di sini, apakah minus 10 lebih kecil dari 30? Nah, itu benar. Kalau benar, maka ditampilkanlah peringatan udara dingin. Setelah itu kembali ke jalur utama dan selesai. Itu kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, ini misalnya harganya 60 aja. Apakah 60 lebih besar dari 90? Salah. Maka lanjut ke cabang tidak. Apakah 60 lebih kecil dari 30? Maka tidak juga. Maka akan lanjut langsung ke selesai. Dengan demikian ketika pada kasus ketiga, suhu dalam Fahrenheit itu di antara 90 dan 30, tidak ada muncul satupun peringatan udara panas ataupun peringatan udara dingin. Ya, jadi kasusnya ada 3. Dengan demikian, setiap kali jalan program ini bisa menempuh salah satu dari ketiga kasus itu. Itulah yang tadi membuat pernyataan bahwa dengan adanya struktur kendali program berupa pengambilan keputusan atau percabangan, maka jalannya program setiap kasus itu bisa berbeda-beda. Ya. Berikutnya kita akan lihat kode sumber dari pengambilan keputusan yang sederhana ini. Tadi konversi suhu yang sudah pernah kita kerjakan lalu dikembangkan. Sampai di sini itu masih sama seperti pada versi program yang asli, ubah garis bawah suhu.py. Nah, ini pakai angka 2 di sini karena versi berikutnya itu, maaf, bukan sampai 3 baris, tapi 4 baris pada bagian badan main ini itu sama seperti yang versi yang sebelumnya. Namun pada versi ini kita tambah lagi 2 pengambilan keputusan yang ditandai dengan kata kunci if. Nah, di sini dituliskan if Fahrenheit lebih besar sama dengan 90, jadi bukan hanya lebih besar dari 90 itu bisa menghasilkan true, tapi nilai 90 pun bisa menghasilkan true, karena 90 sama dengan 90 itu termasuk dalam arti dari operator lebih besar sama dengan ini. Ya, ini bacanya Fahrenheit lebih besar atau sama dengan 90.
Jadi salah satu itu bisa memenuhi syarat dan membuat kondisi ini menjadi benar. Kalau benar, maka dilanjutkan dengan di bawahnya yang menjorok ini, yaitu mencetak di layar komputer keadaan udara sangat panas di luar rumah, tanda seru. Namun, kalau ternyata itu tidak benar, misalnya Fahrenheit tadi bernilai 60, maka apakah 60 lebih besar sama dengan 90? Itu salah, false, maka perintah print ini dilompati. Ini nggak pernah dikerjakan. Ya, seperti pada flowchart tadi, pada bagian penampilan peringatan itu kan berada pada sisi kanan dari flowchart. Kalau nggak dipenuhi, tidak pernah disinggung ke kanan, langsung mainnya di jalur utama saja, gitu ya. Nah, di sini dicoba lagi, apakah Fahrenheit lebih kecil sama dengan 30? Apakah 60 lebih kecil sama dengan 30? Itu ternyata salah lagi, maka perintah print udara dingin ini tidak akan ditampilkan. Nah, itu contoh untuk udara yang normal, tidak ekstrim ya. Tapi untuk kasus yang ekstrim nanti kita akan lihat ketika menjalankan program ini. Control Shift Enter. Ya, berapakah suhu dalam Celsius? Nah, Celsius ini mudah saya pahami. 27 misalnya, suhu kamar. Maka suhu udara adalah 80.6 derajat Fahrenheit tanpa satupun muncul peringatan udara yang ekstrim. Ya, oke, ini yang wajar. Oke, sekarang kita lihat kalau dijalankan untuk kasus yang berbeda, udara yang ekstrim itu misalnya 120 derajat Celcius. Di atas suhu kamar, di atas suhu air mendidih. Oke, maka suhu udara adalah 248 derajat Fahrenheit. Jadi hasil konversi ditunjukkan dulu di sini, di baris sini setelah perhitungan, kemudian baru diambil keputusan apakah ekstrim atau tidak. Lalu ekstrim yang mana? Ekstrim yang panas atau yang dingin? Nah, dalam hal ini 248 derajat Fahrenheit itu lebih besar dari 90. Maka timbullah peringatan keadaan udara sangat panas di luar rumah. Ya. Oke, kalau kita lihat kasus yang satunya lagi. Jadi kalau suhunya 5 derajat Celcius, dingin banget tuh. Oke. Oh, ternyata masih 41 derajat Fahrenheit, itu masih normal. Karena batas dari suhu udara dingin itu di bawah 30 ya. Ini masih 41, sehingga tidak bisa menimbulkan peringatan ekstrim. Oke, saya gantilah. Misalnya minus 10 derajat Celcius. Dingin banget. Oke, di sini ternyata sama dengan 14 derajat Fahrenheit dan menimbulkan if ini menjadi benar. If yang kedua, kondisinya menjadi benar. 14 lebih kecil sama dengan 30. Benar kan? Maka dijalankanlah perintah di bawahnya, yaitu udara dingin sekali, kenakan jaket yang tebal. Oke? Jadi Anda sudah lihat sekarang cara pembuat program pengambilan keputusan sederhana, yaitu dengan memperhatikan kondisinya. Kalau kondisinya terpenuhi, maka yang di bagian body, bagian badan dilakukan. Kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka seluruhnya bagian body itu dilompati, tidak dilaksanakan. Ya, salah satu dari dua itu saja. Oke. Nah, ini tadi keterangan lebih jauh tentang struktur if yang dipakai untuk mewujudkan pengambilan keputusan. Jadi bentuk umumnya sebagai berikut, ada kata kunci if, lalu suatu kondisi. Nah, kondisi ini kan ditulis pakai tanda lebih kecil, tanda lebih besar. Itu menunjukkan bahwa dia masih bisa berubah-ubah sesuai dengan nanti program di lapangannya mau apa isi kondisi itu. Lalu jangan lupa titik dua itu untuk menandai bahwa bagian kepala ini sudah selesai, lalu masuk bagian badan yang ditulis secara menjorok. Ya. Oke, nah bagian badan nanti bisa berisikan satu atau beberapa perintah yang ditulis secara menjorok, dan nanti dikerjakan apabila syarat kondisi ini terpenuhi. Nah, kita lihat dalam bentuk flowchart-nya secara umum, gini. Iya, gini. Jadi dari atas masuk dulu ke bagian layang-layang ini. Di situ ada satu syarat, apakah kondisinya benar, tanda tanya. Bisa dua jawabannya, salah satu dari dua, apakah ya ataukah tidak. Nah, kalau ya masih menjalankan lagi perintah 1, perintah 2, perintah 3, baru balik ke jalur utama. Sementara kalau ternyata kondisinya itu salah, maka langsung keluar ke cabang tidak ini. Ya, oke. Nah, di sini bagian badan dilaksanakan atau dilompati, itu tergantung pada kebenaran kondisi. Setelah itu, kendali program akan diteruskan kepada statement berikutnya di bawah if. Jadi, kalaupun melalui cabang ya, setelah melewati 3 perintah ini, pasti kembali ke
ke jalur utama dan akan melanjutkan pada statement berikutnya di luar struktur kendali ini. Apakah melalui tidak juga pasti akan menuju kepada statement berikutnya di bawah if, di bawah semua struktur if ini untuk dijalankan. Jadi hanya salah satu dari keputusan ini yang akan dijalankan, apakah yang dari cabang ya ataukah dari cabang yang tidak, setelah itu pasti akan melanjutkan kepada statement berikutnya di bawah struktur if. Struktur ini mewujudkan pengambilan keputusan sederhana atau satu arah istilahnya. Tapi kalau satu arah nanti cenderung pula dikatakan itu seperti tidak ada cabang ya, seperti sekuensial aja. Tapi maksud satu arah ini adalah satu arah yang cabang ya ini ya. Kalau memenuhi syarat cabangnya dijalankan, kalau tidak memenuhi syarat cabang tidak, yang tidak ada isi perintah, hanya melompati semua statement 1, statement 2 sampai statement 3 ini dan lanjut ke statement berikutnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau kondisi itu kita pelajari lebih jauh? Apakah sebenarnya kondisi itu? Kondisi yang sederhana ternyata membandingkan nilai dari dua ekspresi. Jadi bentuk umumnya ada ekspresi 1, ada ekspresi 2, lalu diantaranya ada operator. Dan operatornya khusus, yaitu operator relasi atau relation operators. Nah, pada bagian operator relasi ini, atau relational operator lebih tepatnya, itu ada 6 kemungkinannya. Apakah tanda lebih kecil, artinya kurang dari, apakah tanda lebih kecil sama dengan, di sini pakai 2 karakter, tapi pada matematikanya cuma 1 karakter, karena ada tanda garis di bawah tanda lebih yang miring ini ya. Jadi agak berbeda simbol Python dengan simbol matematika. Tapi artinya sama, yaitu kurang dari atau sama dengan. Nah, kemudian kalau menggunakan 2 tanda sama dengan, itu artinya malah sama dengan yang satu di matematika. Artinya itu menunjukkan bahwa pihak kiri sama dengan pihak kanan. Nah, hati-hati, di program Python tanda satu sama dengan itu bukanlah relational operators. Itu adalah operator assignment, pemberian nilai dari pihak kanan ke pihak kiri. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Kemudian kita lihat nih tanda lebih besar sama dengan atau lebih besar atau sama dengan, kemudian tanda lebih besar, kemudian tanda tidak sama dengan. Jadi menggunakan tanda seru dan sama dengan, itu artinya tanda sama dengan yang dicoret. Artinya not equal to atau tidak sama dengan. Nah, perhatikan dalam bahasa Python, tanda dua sama dengan, itu untuk membandingkan kesamaan antara dua ekspresi. Jadi operasinya itu adalah equality. Gitu ya. Nah, sementara kalau tanda sama dengan yang satu, itu bukan untuk membandingkan kiri dan kanan, tapi untuk menyerahkan nilai yang ada di sebelah kanan tanda sama dengan kepada suatu variabel yang berada di sebelah kirinya. Ya, nah, selama ini udah kita pakai yang satu tanda sama dengan ini lebih banyak ya. Itu nama operatornya assignment, ya, pemberian nilai. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau kita mau melakukan perbandingan dengan menggunakan string. Tadi biasanya kan kondisi dipakai untuk membandingkan suatu bilangan tadi, apakah suhu lebih besar dari 90 derajat Fahrenheit, apakah suhu lebih kecil dari 30 derajat Fahrenheit, itu kan adalah bilangan yang hasil perhitungan dengan bilangan patokan udara ekstrim ya. Nah, bagaimana kalau kita mau menggunakan string untuk melakukan perbandingan? Nah, ketika membandingkan string yang dipakai itu adalah pengurutan yang bersifat leksikografik. Nah, artinya itu leksikografik itu merupakan satu string yang diurutkan berdasarkan kode Unicode-nya. Minggu lalu kita sudah bicara tentang decoder dan encoder itu yang membuat kode rahasia dari suatu pesan yang mudah terbaca, tapi kemudian disembunyikan artinya supaya jangan dibaca di tengah jalan dan hanya bisa dipecahkan kodenya oleh penerima pesan yang tepat, gitu ya. Nah, di situ Anda lihat bahwa Unicode itu berperan untuk memberikan nilai kepada setiap karakter, apakah karakter yang kita kenal, huruf besar, huruf kecil, angka pada alfabet, gitu, ataukah pada berbagai simbol lainnya, bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Butan, gitu ya, itu semua dikandung oleh si Unicode, termasuk bahasa Jepang kali ya, tulisan Jepang itu. Oke. Nah, contohnya di sini, bagaimana kita bisa mengurutkan, karena ada tadi bilangan untuk setiap karakter, maka bilangan itulah atau kode bilangan itulah yang dipakai sebagai dasar pengurutan. Nah, kita lihat pada kode ASCII yang merupakan bagian dari Unicode, itu huruf besar terurut lebih dahulu daripada semua huruf kecil.
Jadi huruf A besar itu mendapat nilai 65, tapi huruf A kecil mendapat nilai 97. Ya. Dengan demikian, kalau kita punya dua string B besar, B kecil, dibandingkan dengan A kecil, semuanya 4 karakter, maka dianggap bahwa B besar ini lebih dahulu daripada A kecil. Karena B besar mendapat nilai Unicode 66, sementara A kecil mendapat nilai Unicode 97. Nah, 66 datang lebih dahulu dari 97 kan, maka dengan demikian dianggap bahwa B yang pakai huruf besar ini itu lebih kecil daripada A, yang semuanya huruf kecil sesungguhnya. Ya. Nah, kondisi seperti ini dibentuk berdasarkan yang namanya ekspresi Boolean. Nah, nama ekspresi ini berasal dari seorang ilmuwan bernama George Boole, seorang matematikawan Inggris yang membuat sistem aljabar Boolean namanya, aljabar yang hanya menggunakan dua nilai, yaitu true atau false, atau menggunakan angka 0 dan 1. Dan kemudian pada masanya berikutnya, ternyata ketika kita membuat komputer kita itu bersifat biner. Jadi George Boole sudah bikin dulu sistem aljabar Boolean sebelum ada komputer. Nah, gitu. Begitu ada komputer yang ternyata hanya berisikan dua nilai, maka kita kembali menggunakan ilmu aljabar Boolean yang sudah ditemukan George Boole sebelumnya. Ya. Nah, di sini hasil evaluasi setiap ekspresi Boolean, jadi nanti kalau kita bikin ekspresi yang kemudian bisa dijadikan satu nilai tunggal, nah nilai tunggalnya itu hanya memiliki salah satu dari dua nilai, yaitu nilai benar atau true, atau nilai salah atau false. Nah, nanti dalam hubungannya dengan struktur kendali pengambilan keputusan, nilai benar itu bisa dianggap sebagai kondisinya terpenuhi. Kalau nilai salah, itu artinya kondisi tidak terpenuhi. Ya. Nah, kalau dinyatakan di dalam berbagai bahasa pemrograman komputer, nilai benar itu adalah 1, nilai salah itu adalah 0. Ya. True 1, false 0. Dan itu dipergunakan pada bahasa C, dan bahasa Python versi lama. Nah, pada bahasa Python yang modern tidak digunakan lagi angka 1 dan 0, tapi digunakan literal atau konstanta yang bertuliskan sebagai true, T-nya besar, atau false, F-nya besar. Ya. Oke, kita lihat contohnya di sini. Tipe data bool itu cuma mempunyai dua nilai true atau false. Bagaimana kita menampilkan nilai dari tipe data itu begini. Kita bikin 3 lebih kecil dari 4, lalu tekan enter. Nah, karena ini merupakan suatu ekspresi relasi, yaitu bentuk umumnya, mana tadi? Nah, ini ekspresi 1, operator relasional, ekspresi 2, nah, itu kan sudah memenuhi itu. Maka ketika dievaluasi atau dijalankan perintah itu, akan menimbulkan keluaran sebagai berikut. True, ya, 3 lebih kecil dari 4. Memang betul, 3 lebih dahulu pada garis bilangan daripada 4, maka dia pada kedudukan yang lebih kecil daripada 4, maka disebut sebagai true. Nah, kalau yang lebih kompleks ekspresinya, 3 kali 4 lebih kecil 3 tambah 4. Nah, karena kita memiliki 3 operator, kali, lebih kecil, dan tambah, maka menurut prioritas atau ranking menjalankan operator, itu dimulai dari kali atau bagi dulu. Kemudian tambah atau kurang, lalu baru selanjutnya yang relasional tadi. Lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan. Nah, itu semua prioritasnya di bawah. Jadi dahulukan dulu 3 kali 4, 12, lalu 3 tambah 4, 7, baru dilakukan 12 apakah lebih kecil dari 7. Nah, itu sesuatu yang salah, maka keluarannya adalah false. Ya. Oke, nah kemudian kalau kita mau membandingkan string, apakah hello yang ditulis menggunakan sepasang tanda petik itu sama dengan hello yang ditulis dengan sepasang tanda kutip? Ya pasti sama lah itu ya, sama-sama string, semua karakternya sama, pakai huruf kecil lagi semuanya, maka hasilnya adalah memang benar true. Ini memang kiri dan kanan sama benarnya. Memang sama kiri dan kanan, maka jawabannya true. Gitu ya. Sementara kalau pakai huruf besar salah satu, halo, yang kanan semuanya huruf kecil, tadi kita udah tahu bahwa huruf besar urutannya lebih dahulu pada Unicode daripada huruf kecil, maka yang huruf besar ini mendapat nilai Unicode yang lebih kecil daripada yang huruf kecil. Jadi huruf besar mendapat nilai yang lebih kecil daripada huruf kecil. Oke.
Nah, berarti jawabannya adalah true. Nah, tapi kalau kedua-duanya sama, tadi sudah dibuktikan di atas ini, sekarang kita pakai tanda operasi tidak lebih kecil, berarti tidak menyamakannya, tapi mencari pertidaksamaannya, maka tentu saja inilah false. Nah, sekarang kita lanjut keputusan yang lebih kompleks daripada yang tadi sederhana. Yang sederhana tadi kalau syarat terpenuhi, maka dikerjakan perintah di bawah kepala if, tapi kalau tidak terpenuhi kondisinya, langsung keluar dari struktur if itu melanjutkan ke perintah berikutnya, gitu ya. Nah, pada sel di bawah ini kita akan lihat persamaan kuadrat .py yang juga pernah kita buat untuk menghitung dua akar real dari suatu persamaan kuadrat. Nah, ini contoh ketika program itu dijalankan, lalu diberi masukan 1, 1, 2, nggak kelihatan di sini potongannya, kepada ketiga koefisien A dapat 1, B dapat 1, C dapat 2, maka program menampilkan pesan kesalahan. Pesan kesalahannya sebagai berikut, paling bawah dulu kita lihat value error. Jadi ada kesalahan berhubungan dengan nilai, yaitu math domain error. Jadi kesalahannya ini pada lingkup matematika, bukan pada lingkup pemrograman, tapi karena aslinya dari matematika, di mana kira-kira letaknya? Letaknya ternyata di baris 27, yaitu pada pemanggilan fungsi main, kemudian lebih lanjutnya di dalam definisi dari main pada bagian badannya, pada baris ke-19, itu ada ekspresi akar dis sama dengan square root diskriminan. Berarti di sini sebenarnya sumber masalahnya, akar pangkat 2 dari pustaka matematika math itu ternyata tidak bisa menjalankan atau tidak bisa mengerjakan pencarian akar pangkat 2 dari bilangan yang negatif. Padahal ketika ini dimasukkan A1, B1, C2, diskriminan yang rumusnya B kuadrat kurang 4AC itu menimbulkan 1 kali 1 kurang 4 kali 1 kali 2. Berarti 1 kurang 8. Ya, 1 kurang 8 kan minus 7. Diskriminan dapat minus 7, negatif mau diberikan kepada fungsi square root dari pustaka mat itu menimbulkan kesalahan. Ya. Nah, pesan ini muncul karena ternyata perhitungan dari diskriminan itu menghasilkan nilai negatif. Tadi sudah saya buktikan. Nah, metode square root dari modul mat hanya mampu menghitung akar-akar kuadrat yang bernilai real. Tidak yang positif lah lebih tepatnya, 0 dan positif. Karena akar kuadrat dari suatu nilai negatif sesungguhnya bukan bernilai real, ya kan? Karena akar pangkat minus 1 yang I itu kan sebenarnya bilangan imajiner yang merupakan bagian dari bilangan kompleks, gitu ya. Maka metode square root ini tidak diperuntukkan untuk menghitung akar yang begini. Ya. Sumber kesalahan adalah pada lingkup atau domain matematika yang berbeda antara bilangan real dan bilangan kompleks. Gitu ya. Jadi kalau kita melakukan akar terhadap bilangan real, dapatnya real. Tapi kalau akarnya itu terhadap bilangan negatif, kita bisa menimbulkan bilangan imajiner atau bilangan kompleks. Gitu ya. Nah itu yang nggak bisa dihandle oleh si fungsi square root yang berasal dari pustaka math ini. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Ini masih asli, seperti program yang asli, ya persamaan kuadrat.py pada tahun 2017. Nah, ini untuk membuktikan bahwa yang tadi kita bahas memang seperti itu. Kita coba jalankan nih. Saya masukkan misalnya yang wajar 1, kemudian minus 10, 25. Nah, ini masih bisa menghasilkan akar persamaan kuadrat yang real dan kembar. Ini masih bisa. Ya. Tapi tadi kalau dimasukkan koefisiennya 1A, 1B, 2C, nah ini baru menimbulkan kesalahan. Persis seperti yang kita bahas tadi. Oke, nah gimana mengatasinya? Kita kelihatanlah di sini. Pada sel di bawah ini nanti program persamaan kuadrat.py diubah menjadi program persamaan kuadrat 2 versi 2, dan perbaikannya adalah dengan cara menambahkan struktur percabangan if dengan algoritma sebagai berikut. Nilai diskriminan diperiksa apakah bernilai non-negatif. Non-negatif itu boleh bernilai 0, boleh bernilai positif, itu maksudnya. Jika memang ya syarat itu terpenuhi, maka program berlanjut dengan menghitung akar-akar persamaan kuadrat yang bernilai real. Tadi seperti nilai real yang kembar, masih bisa kalau diskriminannya bernilai non-negatif. Tetapi jika tidak, jika nilai diskriminan ternyata negatif, bukan non-negatif, berarti negatif,
maka program akan melompati bagian perhitungan supaya jangan menimbulkan kesalahan dan hanya menampilkan dan juga tidak akan menampilkan akar-akar persamaan kuadrat. Oke, coba kita lihat nih versi berikutnya. Jadi sampai di sini itu masih sama. Ini ya, sampai di sini. Itu masih sama sampai diskriminan. Tidak termasuk if-nya. Sampai di sini dan sampai ke atas lah. Itu masih sama. Tidak saya bahas lagi. Nah, tapi di sini kalau ternyata diskriminannya itu berharga non-negatif, jadi lebih besar atau sama dengan 0, maka dihitung. Ini semua yang di bawah kepala if. Ini bagian badan dari if yang pertama. Ya. Terus kalau misalnya ternyata diskriminannya diperiksa negatif, lebih kecil dari 0, berarti tidak memenuhi lah di sini. Kalau misalnya harga diskriminannya itu minus 7 apakah lebih besar sama dengan 0? Salah. Berarti semua badan ini dilompati. Lalu diperiksa lagi, apakah minus 7 lebih kecil dari 0? Itu benar, maka akan muncul persamaan kuadrat tidak memiliki akar real. Oke, coba kita buktikan pakai yang tadi. Satu, misalnya minus 7, lalu 12. Oke, ini pasti menimbulkan akar real yang berbeda. Jadi X1-nya 4, X2-nya 3. Ya. Oke, tapi kalau yang kasus kasus yang diskriminannya negatif, tadi 1, 1, 2. Oke, nah tidak menimbulkan pesan kesalahan yang pakai warna merah tadi, value error gitu, tidak. Kenapa? Karena kita sudah menjebaknya di sini. Ketika diskriminan memang negatif, kita tidak melakukan perhitungan yang atas ini. Karena perhitungan yang atas ini pas bagian ini yang menimbulkan kesalahan, ya kan? Karena ini nggak dikerjakan, karena diskriminannya itu dijebak di sini. Kalau negatif tidak bisa melanjutkan ke bagian badan dari if yang pertama, baru lanjut ke bagian if yang kedua. Ini memang memenuhi syarat, maka timbullah pernyataan persamaan kuadrat tidak memiliki akar real. Ya, tapi tidak muncul pesan kesalahan yang berasal dari Python. Ya, oke. Nah, untuk sementara ini persoalannya kayaknya udah bisa diatasi. Nah, sewaktu program diberi masukan 1, 1, 2 untuk ketiga koefisien A, B, C, program tidak menampilkan lagi pesan kesalahan. Namun program itu juga tidak menampilkan hasil perhitungan sama sekali. Cuma menampilkan bahwa tidak ada akar real gitu aja kan. Kemudian program seperti ini hampir sama parahnya dengan versi yang menampilkan pesan kesalahan. Mengapa? Karena pemrogram tidak tahu apa sesungguhnya masalahnya ya, karena cuma diberi keputusan bahwa tampilkan aja pesan bahwa persamaan kuadrat ini tidak mengandung akar real, gitu aja. Tidak disebutkan mengapa tidak ada akar real atau berapa sebenarnya kalau bukan akar real berapa nilainya, itu tidak dilakukan. Ya, ya ini tadi permasalahan ini hanya dibatasi dengan demikian. Penyelesaian begini tampaknya berhasil, namun masih ada yang mengganjal, yaitu ada 2 pengambilan keputusan, tapi hasilnya saling mengeluarkan atau mutually eksklusif. Nah, mutually eksklusif itu artinya kalau salah satu sudah benar, pasti yang lain salah. Sebaiknya kalau salah satu salah, maka yang lainnya benar. Nah, itu mutually eksklusif, saling mengeluarkan. Karena kita tadi menggunakan 2 if. If yang pertama, jika diskriminannya lebih besar sama dengan 0, adalah benar, maka if yang kedua, diskriminan lebih kecil 0, pasti salah. Atau jika if yang pertama ternyata salah, maka if yang kedua memeriksa diskriminan adalah negatif, pasti benar. Oleh karena pasti salah satu benar yang lain salah, maka sebenarnya cukup digunakan 1 if saja pada kode sumber yang tadi. Ya, itu termasuk yang akan diperbaiki. Berdasarkan nilai diskriminan, seharusnya pemrogram melakukan salah satu saja, apakah menampilkan pesan tiada akar yang bernilai real atau menghitung akar-akar real yang terkait. Jadi yang kasus pertama ketika diskriminannya negatif, kasus kedua ketika diskriminannya tidak negatif. Nah, ini dia contoh pengambilan keputusan 2 arah, tidak menggunakan 2 if, tapi 1 if, tapi arahnya 2. Nah, gitulah kira-kira ya. Oke, saya tunjukkan di sini flowchart-nya. Jadi dari atas, lalu masuk ke bagian layang-layang ini, ada persyaratan apakah diskriminan lebih kecil dari 0, negatif,
Kalau ya, maka tampilkan pesan tiada akar-akar real, lalu lanjut ke langkah berikutnya, ke statement berikutnya. Itu satu kasus. Kasus yang kedua, kalau mulainya dari atas, diperiksa diskriminan apakah lebih kecil dari 0, ternyata salah, ternyata diskriminannya adalah positif, maka akan keluar melalui cabang tidak. Nah, di sini akan dihitung akar-akar real, apakah yang kembar ataukah yang berbeda. Nah, kemudian baru keluar dari seluruh struktur ini. Ya. Nah, di sini jelas bahwa keputusan dua arah itu dapat diwujudkan dengan hanya menggunakan bentuk satu if, asalkan kita mau menggunakan yang namanya klausa else atau anak kalimat else. Ya. Jadi begini bentuk umumnya, if kondisi ini yang diperiksa, titik 2, kalau memang benar kondisinya, maka dijalankan perintah 1 di bawah if. Itu satu kasus. Lalu keluar. Else dan perintah 2 semua dilompati. Kasus kedua, kalau kondisi ini ternyata salah atau false, maka perintah 1 dilompati, maka yang dijalankan itu yang di bawah else, yakni perintah 2. Jadi salah satu dari perintah 1 atau perintah 2 saja yang dijalankan. Ya. Oke, ini dia tadi penjelasan saya. Setelah itu nanti baik apakah perintah 1 atau perintah 2 dijalankan, langsung lanjut lagi kepada statement berikutnya di luar if. Ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi masih sama persoalannya. Nah, sekarang kita cuma menggunakan satu if, bukan kayak tadi ada dua if, periksa diskriminan yang negatif dan yang positif atau nol. Di sini cukup menggunakan satu, apakah diskriminan negatif. Kalau negatif, maka jalankan yang ini, hanya mengeluarkan pesan bahwa persamaan koordinat tidak memiliki akar real, atau kalau diskriminan lebih kecil dari nol ini false, yang print ini dilompati, semua yang bawah else ini dijalankan. Oke, saya buktikan lagi. Nah, tadi 1, 1, 2. Oke, keluarnya persamaan koordinat tidak memiliki akar real. Nah, itu ketika syarat ini terpenuhi. Diskriminan negatif. 1 kali 1, 1. 4 kali 1 kali 2, 8. 1 kurang 8, minus 7. Jadi minus 7 memang memenuhi syarat diskriminan lebih kecil dari 0. Namun, untuk kasus yang berikutnya, misalnya tadi 1 minus 5, kemudian 6. Yang ini diskriminannya adalah positif. Ya, jadi minus 5 kali minus 5 itu 25, 25 4 kali 6 itu 24, 25 kurang 24 itu 1. Nah, 1 itu bilangan positif, diskriminannya 1. Apakah 1 lebih kecil dari 0? Salah, false. Kalau begitu print ini tidak dikerjakan, yang dikerjakan adalah yang di bawah else semuanya ini, makalah muncul akar persamaan kuadrat X1 sama dengan 3 setelah dihitung di sini, dan X2 sama dengan 2. Ya. Oke, itu kalau kita menggunakan percabangan dengan dua arah. Nah, kalau kita nggak puas hanya dengan dua arah, dan Anda lihat Python menyediakan keputusan banyak arah, gitu ya. Nanti Anda lihat pada program persamaan kuadrat 3, memang sudah bagus, namun masih memiliki beberapa kelemahan. Misalnya, kalau dimasukkan 1, 2, 1 untuk ABC, keluarannya adalah minus 1 dan minus 1. Tampilan keluaran program ini bisa menimbulkan salah paham pada pengguna, karena menimbulkan akar yang sama sebanyak 2 kali. Nah, ada yang beranggapan, wah programnya salah ini kok. Sama jawabannya antara kedua akar tersebut. Padahal memang benar itu akar kembar ya. Tapi bisa saja hal itu tidak dipahami oleh pengguna program. Maka akar kuadrat yang real dan kembar itu terjadi ketika diskriminannya tepat 0. Dan kedua akar itu mendapat harga minus 1 ini karena rumusnya menjadi min B per 2A. Yang bagian akar B kuadrat kurang 4AC-nya itu sudah 0 gitu ya. Karena diskriminannya 0. Nah, oleh karena itu, kita masih bisa memperbaiki program ini, menyempurnakannya lagi, dengan menggunakan keputusan 3 arah. Sebagai berikut algoritmanya atau pseudocode-nya, periksa nilai diskriminan. Ketika diskriminannya lebih kecil dari 0, maka tangani kasus tiada akar real. Ini sudah pernah kita kerjakan. Lalu ketika diskriminan sama dengan 0, maka tangani kasus 2 akar real yang berkembar. Nah, ini belum kita laksanakan secara spesifik. Begitu juga untuk ketika diskriminannya positif, maka tangani kasus 2 akar real yang berbeda. Jadi kita pisahkan antara kasus real ini menjadi 2 kasus baru, yang real kembar dan real yang berbeda. Itu dengan melihat diskriminannya.
Nah, untuk mewujudkan keputusan tiga arah ini, maka kita menggunakan dua struktur if-else. Ya. Nah, struktur yang satu itu di bagian dalam dari struktur yang lain. Gitu. Jadi nanti ada semacam dua if-else yang berlapis atau bersarang, atau nesting bahasa Inggrisnya. Jadi contohnya begini, if diskriminannya lebih kecil dari 0, maka print persamaan kodrat yang tidak memiliki akar real. Lalu else. Tapi di bawah else bukan langsung menghitung, tapi dilanjutkan dengan if yang baru. Ini if yang sebelah dalam, kelang yang sebelah dalam. Bukan, cabang yang sebelah dalam. If diskriminannya sama dengan 0, jadi ini yang tepat 0, maka dicetakkan persamaan kodrat memiliki dua akar real yang kembar. Dan kemudian dia punya else sendiri, ini else yang untuk bagian dalam, yaitu untuk menampilkan diskriminan lebih besar dari 0. Karena kalau nggak lebih kecil, nggak sama dengan, berarti ya tinggal yang lebih besar. Maka persamaan kodrat akan memiliki dua akar real yang berbeda. Nah, diagram nestingnya itu seperti ini. Ya, Anda lihat tuh. Jadi dari atas ini, pertama-tama masuk ke layang-layang ini diperiksa apakah diskriminan negatif. Kalau memang ya, maka lanjutkan dengan menampilkan tiada akar-akar real, lalu keluar ke bawah. Melanjutkan perintah di luar. Ya, itu satu kasus. Kasus yang kedua, ternyata diskriminannya itu bukanlah negatif. Maka akan melewati cabang tidak ini, lalu masuk ke dalam ini, struktur percabangan yang internal. Yang luar itu eksternal, ini yang bagian dalam tanda garis putus-putus ini, itu bagian internal. Di sini diperiksa lagi apakah diskriminannya pas sama dengan 0. Kalau ya, maka akan lewat sebelah kiri, hitung akar-akar real dan kembar, lalu keluar. Itu kasus kedua. Kasus ketiga itu adalah masuk dari atas, diperiksa apakah diskriminan negatif, ternyata tidak negatif, maka keluar dari sebelah kanan ini. Lalu diperiksa di sini apakah diskriminannya tepat sama dengan 0, ternyata tidak, lebih besar dari 0, maka akan keluar dari sini, akan melakukan perhitungan akar-akar real yang berbeda, lalu keluar. Nah, dengan demikian, dari ketiga kasus itu, hanya salah satu saja keputusan yang dilakukan setelah itu keluar. Apakah tampil tiada akar real, ataukah hitung akar real dan kembar, ataukah hitung akar real yang berbeda, itu cuma salah satu yang dikerjakan. Tidak mungkin dua atau tiga-tiga dikerjakan berbarengan, tidak mungkin. Ya. Inilah struktur yang if yang berlapis atau nesting tadi. Struktur bagian luarnya adalah if else yang pertama, lalu kotak yang bergaris putus-putus menunjukkan struktur if else yang kedua, yang bagian dalam. Ya. Struktur kedua bersarang di dalam struktur yang pertama. Oke, nah kemudian jika diperlukan bukan cuma 3 arah, tapi 5 arah, maka mungkin kita harus membuat 4 lapis struktur if-else. Jadi if, kemudian else, di bawah else ini ada if, lalu punya else sendiri, di bawah else yang kedua ini ada if lagi yang ketiga, lalu ada else yang ketiga, lalu kemudian banyak sekali. Nah, maka bentuk umumnya menjadi demikian. Akibatnya, else yang selalu berdekatan dengan if, pada dua lapisan itu, ini saya tunjukkan lagi. Nah ini, ada else dari lapisan pertama, itu berdekatan dengan if pada lapisan yang kedua, atau else pada lapisan eksternal, lalu bertemu dekat dengan if pada lapisan internal, itu bisa digantikan dengan kata kunci elif. Nah, itu yang mau disampaikan. Jadi else dan if yang mengikutinya itu bisa diganti dengan struktur elif. Jadi bentuk umumnya menjadi demikian, if kondisi pertama itu memang benar, kerjakan perintah 1, lalu keluar. Satu kasus. Nah, kasus yang kedua, if kondisi pertama ternyata salah, maka perintah 1 dilompati. Lalu ke elif ini. Ke elif ini periksa kondisi kedua. Kalau kondisi 2 benar, maka jalankan perintah 2. Ya kan? Nah, kemudian keluar. Salah satu aja. Apakah perintah 1 atau perintah 2 yang dijalankan. Lalu kasus ketiga, ternyata kondisi 1 salah, kondisi 2 juga salah, maka elif ke kondisi ketiga. Periksa kondisi ketiga. Kalau memang benar, jalankan perintah 3, sementara perintah 1, perintah 2 tadi dilompati. Nah, setelah perintah 3 ini langsung keluar dari struktur ini. Nah, kalau kasus berikutnya, tadi udah 3 kasus ya, kasus yang berikutnya,
kondisi 1 salah, kondisi 2 salah, kondisi 3 salah gitu. Semua kondisi pakai tanda titik 3 ini itu ternyata salah, mungkin ada kondisi keempat, kelima gitu. Maka habis semua kondisi diperiksa, semuanya menimbulkan kesalahan, maka tinggallah else yang terakhir. Else yang terakhir ini tidak disertai dengan kondisi, karena dia merupakan penampung terakhir untuk semua keadaan yang sudah dilewati. Jadi semua kondisi sudah diperiksa ternyata salah, maka jalankanlah perintah akhir ini di bawah else. Ya. Nah, struktur elif ini menghasilkan sejumlah blok kode yang saling mengeluarkan atau mutually exclusive. Jadi kalau kondisi 1 sudah terpenuhi, maka kondisi 2 dan 3 dan lainnya itu tidak pernah diperiksa. Ya. Salah satu aja kondisi sudah terpenuhi, langsung perintahnya dijalankan, langsung keluar. Nah, kondisi-kondisi di bawahnya tidak pernah diperiksa, gitu ya. Itu yang disebut dengan mutually exclusive, gitu ya. Python akan menguji setiap kondisi secara bergiliran dari atas ke bawah. Jika ditemukan kondisi yang memenuhi, maka blok perintah menjorok di bawahnya akan dilaksanakan. Setelah satu perintah dilaksanakan, maka kendali program diteruskan ke statement berikutnya di luar struktur if, else ini. Jika tidak ada kondisi yang memenuhi semua kondisi salah, maka perintah menjorok di bawah else yang dilaksanakan. Bagian else ini bersifat pilihan. Jika tidak tersedia, maka ada kemungkinan tidak ada satupun blok perintah menjorok yang dilaksanakan. Jadi else yang bagian bawah ini sampai sini, ini boleh nggak ada. Kalau boleh nggak ada berarti kalau kondisi 1 salah, perintah 1 nggak dikerjakan. Kondisi 2 salah, perintah 2 nggak dikerjakan. Kondisi 3 salah juga, perintah 3 nggak dikerjakan. Berarti tidak ada satu perintah pun yang dijalankan karena semua ternyata kondisinya adalah salah. Ada juga kemungkinan serupa itu. Dan tidak ada yang menampung. Kalau ada else kan ada yang menampung paling bawah tanpa periksa kondisi, dia menjalankan yang terakhir kali. Tapi tidak ada kemungkinan bagian else ini juga tidak ada. Ya, oke, ya lanjut. Ini contohnya. Ini merupakan contoh persamaan kuadrat versi 4 yang sudah menggunakan percabangan banyak arah. Ya, Anda lihat tuh, ada if diskriminan negatif, maka cuma menampilkan persamaan kuadrat tidak memiliki akar real. Lalu diperiksa pakai elif, kalau ternyata diskriminan bukan negatif, maka diperiksa apakah diskriminan sama dengan 0, sama dengan 0. Maka di sini akan menimbulkan persamaan kuadrat akar kembar, dihitung X1, X2. Tapi kalau juga ternyata salah, diskriminan tidak negatif, diskriminan tidak 0, berarti kan diskriminan itu positif ya. Tapi tidak perlu diperiksa lagi pakai kondisi, langsung jalankan else yang untuk mencari akar persamaan kuadrat yang real dan berbeda. Ya. Oke, kita jalankan. Ini misalnya 1, 2. Nah, ini contoh persamaan kuadrat tidak memiliki akar real, yaitu dari if yang pertama ini. Oke, coba kita contohkan 1, tadi minus 10, 5. Nah, ini contoh persamaan kuadrat memiliki 2 akar real yang berbeda. Nah, itu yang bagian else ini. Jadi tidak 0 diskriminannya, yang ini juga tidak negatif dulu, tidak 0, maka akhirnya dijalankan 2 akar yang berbeda yang bagian bawah ini. Nah, dapatnya bilangan pecahan yang banyak bagian pecahannya. Oke, satu lagi, kalau yang kasus akar kembar, bisa nggak saya hasilkan? 1 minus 10, 25. Ini contoh persamaan kuadrat memiliki 2 akar real yang kembar. Itu untuk kasus yang tengah ini, ketika elifnya itu syaratnya terpenuhi. Dapat ini. Oke, apakah sudah selesai nih pembuatan program akar persamaan kuadrat? Udah 4 versinya sampai sekarang, atau 5 dihitung dengan yang asli. Ternyata masih ada lagi yang bisa kita perbaiki, yaitu menggunakan penanganan perkecualian atau exception. Pada program persamaan kuadrat yang keempat ini, struktur percabangan telah dipergunakan untuk menghindari akar kuadrat dari bilangan negatif dengan menghindari kesalahan ketika program dijalankan. Jadi, kalau kita membiarkan ada diskriminan yang negatif, lalu dilakukan dengan math.square-root, maka menimbulkan pesan kesalahan pada waktu program ini dijalankan. Itu yang namanya runtime error, kesalahan ketika program dijalankan. Hal ini sering dilakukan pada banyak program, yaitu struktur percabangan dipakai untuk melindungi
terhadap banyak kesalahan yang langka namun mungkin terjadi. Jadi kesalahannya itu jarang-jarang terjadi, tapi bisa saja terjadi. Oleh karena itu kita harus menyiapkan struktur if yang tepat gitu. Nah, pada program di atas, data diskriminan diperiksa dulu sebelum memanggil metode square root, lalu dibandingkan apakah diskriminannya negatif, diskriminannya nol, atau positif. Nah, terkadang ada fungsi yang menandai kesalahan atau kegagalan yang mengembalikan nilai yang khusus, gitu ya. Jadi ada beberapa bahasa pemrograman yang memiliki fungsi, kalau dia menghasilkan kesalahan, dia tidak menimbulkan pesan kesalahan seperti Python tadi, tapi dia mengembalikan suatu nilai yang unik. Nah, misalnya ada operasi akar kuadrat lainnya, mungkin bukan di bahasa Python, yang bisa mengembalikan nilai minus 1 untuk menandai telah terjadi kesalahan. Nah, mengapa dipilih nilai minus 1? Karena akar kuadrat ini tidak pernah negatif, maka nilai unik ini bisa dipakai sebagai penanda kesalahan. Ya kan? Akar kuadrat itu kan selalu positif gitu ya, kecuali yang bilangan imajiner ya. Tapi kan di sini kita hanya bicara bilangan real, maka pasti nilai minus 1 tidak pernah muncul. Maka dipakailah minus 1 itu untuk menandai kalau terjadi kesalahan. Nah, contoh pemakaiannya jadi sebagai berikut. Ini dipakai fungsi square root lainnya gitu. Mungkin bukan dari bahasa Python, dipakai untuk mencari akar pangkat 2 dari diskriminan B kuadrat kurang 4AC. Nah, ternyata kalau misalnya benar, ini bukan bilangan negatif, maka akar disk ini akan bernilai positif, lalu syarat ini akan salah. Akar disk apakah negatif? Tidak, maka akan dijalankan yang bagian else untuk menghitung akar persamaan kuadrat. Namun, ketika B kuadrat kurang 4AC itu misalnya dapat yang minus 7, maka square root yang lain ini tidak menimbulkan pesan kesalahan seperti pada Python, tapi menimbulkan nilai minus 1 untuk akar disk ini. Sehingga ketika diperiksa apakah minus 1 lebih kecil dari 0, itu bisa kita pakai untuk menampilkan pesan tiada akar real, tanpa ada muncul pesan kesalahan. Namun seringkali suatu program mengandung terlalu banyak pemeriksaan kasus-kasus khusus serupa ini. Jadi untuk persamaan kuadrat ini aja kita memeriksa sampai 2 atau 3 kali gitu untuk memastikan tidak terjadi muncul pesan kesalahan. Nah, ada algoritma yang lain atau ada cara solusi yang lain, yaitu menggunakan exception. Jadi perancang bahasa pemrograman termasuk Python telah menyediakan mekanisme untuk menangani perkecualian atau exception, yaitu mengatasi pemeriksaan kasus khusus yang terlalu banyak. Jadi kalau kita pakai ini, kita nggak perlu menggunakan pemeriksaan yang terlalu banyak. Sekarang kita melakukannya sebagai berikut. Kini pemrogram dapat menulis kode yang seperti biasanya, lalu menjebak dan menangani kesalahan yang muncul ketika program sedang berjalan. Jadi algoritmanya kira-kira sebagai berikut. Lakukanlah langkah-langkah seperti ini dalam menjalankan program secara normal, namun jika muncul persoalan, maka selesaikanlah dengan cara begini. Kita sudah menyiapkan juga, mengantisipasi juga kalau muncul persoalan. Tapi didahulukan dulu, jalan dulu programnya secara normal, nanti kalau memang betul ada kesalahan, saya siapkan caranya begini. Kalau misalnya tidak ada persoalan, maka program jalan dengan normal saja, gitu ya. Pendekatan ini bisa melenyapkan keperluan untuk melakukan pemeriksaan langsung pada setiap langkah algoritma. Mengapa demikian? Karena antisipasi setiap persoalan itu diletakkan di akhir bagian, di akhir dari bagian kode sumber. Jadi kode sumber jalan dulu secara normal pada bagian atas, kalau ada muncul persoalan, baru dia melompat ke bagian bawah untuk menyelesaikan bagian exception ini. Oke, saya tunjukkan gimana persoalan yang sama dipakai untuk menggunakan perkecualian, yaitu menggunakan suatu struktur try except. Nah, try except itu ada kata kunci try, lalu titik 2, kemudian badan. Nah, badan ini berisikan baris-baris program yang normal, yang tidak mempersoalkan apakah ada kesalahan atau tidak. Pokoknya jalan dulu secara apa adanya, gitulah kira-kira. Nanti kalau memang muncul persoalan, maka sudah disiapkan bagian except. Try pasangannya except. Nah, except di sini diteruskan dengan jenis ralat atau tipe kesalahannya. Kalau tipe kesalahannya itu tepat, maka dia akan menjalankan bagian bodinya sendiri, yaitu untuk menangani perkecualian tersebut atau menangani permasalahan tersebut. Ya, ketika menemui struktur style except, Python akan berusaha melaksanakan dulu semua statement dalam bagian badan, ini yang normal tadi,
Jika tidak terjadi kesalahan, maka kendali dilanjutkan ke statement berikutnya di luar struktur try except. Jadi itu artinya bagian except nggak dipakai sama sekali. Mengapa? Karena pada bagian badan tidak muncul permasalahan, gitu ya. Namun, jika terjadi kesalahan ketika melaksanakan bagian blok badan ini, maka Python akan mencari klausa anak kalimat except dengan jenis ralat yang cocok, jenis atau tipe kesalahan yang sesuai dengan kesalahan yang muncul. Jika ditemukan dari jenis ralat yang cocok, maka kode di dalam blok penanganan ini itu praktis akan dijalankan, otomatis akan dijalankan. Nah, sebagai contoh, pada program persamaan kodrat kita yang asli, itu ketika kita memberikan diskriminan yang negatif, maka dia menimbulkan kesalahan, dan jenis kesalahannya atau tipe kesalahannya adalah value error. Nah, value error ini bisa kita pakai dalam bagian umum ini jenis ralat ini. Jadi except value error. Nah, gitu. Lalu apa yang dilakukan kalau value error itu memang betul terjadi? Ya. Nah, dengan menggunakan struktur try except dan jenis ralat yang sesuai, maka program tidak harus gagal atau crash ketika muncul kesalahan, karena sudah ada blok penanganan yang dapat mengatasi kesalahan tersebut dengan secara anggun atau graceful exit. Ya, oke, kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Masih persamaan kodrat, sekarang versi kelima, cuman kita menggunakan try except. Nah, bukan menggunakan if, else, bukan. Ya. Nah, di sini Anda lihat yang dimasukkan dalam blok try, jadi tidak termasuk judul-judul. Judul itu nggak pernah menimbulkan kesalahan, kan? Nah, tapi dari mulai input sampai ke perhitungan akar, nah, di situ mungkin muncul ada kesalahan. Tapi kita nggak mesti mengantisipasi kesalahan yang mana, apakah diskriminannya negatif, apakah diskriminannya nol, kita bukan di situ kerjanya. Kita jalankan aja dulu ini seperti apa adanya. Kalau ada kesalahan, baru kita tanggung nanti, kita selesaikan di bagian except. Jadi pertama tadi, yang mungkin kesalahan tadi sudah dicontohkan, kalau diskriminannya tadi di sini negatif. Lalu square root ini dapat negatif, akan menimbulkan pesan kesalahan dengan jenis value error. Maka kita siapkanlah except untuk jenis kesalahan value error itu melakukan bagian ini, penanganan ini, yaitu mencetak salah persamaan kodrat tidak memiliki akar real. Jadi pesannya sama seperti if yang sebelumnya, cuman caranya itu bukan merupakan pemeriksaan menggunakan if else, tapi menggunakan try except. Ya, semuanya kegunaannya untuk mengatasi pesan kesalahan, karena pesan kesalahan itu dianggap memalukan bagi pemrogramnya gitu ya. Kalau bisa jangan muncul pesan kesalahan satupun dari program yang dijalankan oleh pengguna program yang tidak tahu apa-apa tentang pemrograman gitu ya, sehingga tidak membuat kecewa konsumen yang sudah membeli program ini kira-kira. Oke, kita coba jalankan ini. Nah, seperti tadi saya masukkan 1, lalu saya masukkan -5, lalu saya masukkan 6. Nah, ini wajar, biasa. Ini akar real dari persamaan kodrat yang berbeda. Nah, jalan berarti di bagian try tanpa pernah masuk ke bagian except. Mengapa? Karena tidak ada satu kesalahan atau permasalahan yang muncul. Oke, sekarang coba saya munculkan permasalahannya. Shift Enter, saya masukkan 1, 1, 2. Oke, nah berarti di sini diskriminannya negatif nih, lalu muncul harusnya pesan kesalahan value error dari apa? Dari Python yang warna merah itu. Tapi karena kita sudah menyiapkan except, maka value error itu bisa kita tangani secara anggun dengan menampilkan pesan salah persamaan kodrat tidak memiliki akar real. Ya, ini jadi salah satu alternatif untuk menghadapi kesalahan yang disebabkan oleh pengguna. Kalau pemrogram, dia tahu di mana kesalahan yang mungkin muncul, tapi bisa saja ada kesalahan yang tidak terpikirkan oleh pemrogram yang baru terjadi ketika program ini di tangan pengguna, ketika runtime, ketika dijalankan, gitu ya. Nah, berarti kita tetap harus mengantisipasi apa kemungkinan yang salah ditimbulkan oleh pengguna dengan menyediakan except yang tepat, ya, jenis kesalahan yang tepat. Oke, apakah cuma satu-satunya ini saja kesalahan yang mungkin dari program persamaan kodrat ini?
Nah, ternyata kita nanti akan bisa melihat bahwa banyak kemungkinan muncul kesalahan-kesalahan lainnya. Nah, misalnya, pengguna memasukkan string alih-alih bilangan. Jadi diminta untuk masukkan koefisien A, B, C, malah dimasukkan tulisan SATU, bukan angka 1 tapi string SATU, walaupun sama-sama artinya 1, tapi kan tidak bisa diterima oleh komputer. Itu nanti bisa menimbulkan pesan kesalahan yang jenisnya value error lagi, tapi pesan berikutnya berbeda. Kalau value error yang diskriminannya 0 tadi math domain error, kalau ini could not convert string to float. Jadi kita nanti bisa membedakan dua jenis tipe value error, yang satu math domain error, yang satu lagi could not convert string to float. Ya. Yang lainnya ketika pengguna memasukkan nilai 0 untuk koefisien A, itu ternyata bisa menimbulkan pembagian dengan 0 karena rumus ABC kan di bawahnya itu penyebutnya 2A. Jadi kalau A-nya sama dengan 0, nanti pembagian dengan 0. Nah, itu merupakan kesalahan besar. Nah, nama kesalahannya itu adalah zero division error. Dengan pesan kesalahannya float division by zero. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba untuk mengatasi semua kesalahan yang mungkin muncul menggunakan try dan except. Dengan kesalahan tipe value error itu ada dua kemungkinannya, math domain error dan could not convert string to float. Oleh karena itu kita menggunakan objek perkecualian yang namanya objek except, ya, objek dari except, gitu ya. Nah, satu struktur try except yang dapat menjebak dan menangani beberapa klausa except dan jenis ralat secara sekaligus itu adalah struktur try except dengan banyak klausa except dan jenis ralat yang mirip dengan struktur if else. Jadi kalau memang kita mau menangani banyak kemungkinan kesalahan, nanti struktur try except kita, terutama di bagian except-nya, itu juga akan kompleks kembali, mirip seperti if else. Jadi apa yang kita pelajari tentang if else itu tetap terpakai waktu kita memakai try except, yaitu ketika kita mau menjebak banyak kesalahan. Jadi bisa ditangani secara sekaligus di satu tempat, yaitu pada except. Ya. Klausa except yang kosong juga bisa bertindak mirip kayak else pada struktur if else, yaitu menjebak semua kesalahan yang tidak cocok dengan salah satu jenis ralat. Jadi kalau diperiksa dengan jenis ralat yang di atas ini value error, tidak terjadi kesalahan seperti itu, zero division error juga tidak kesalahan seperti itu misalnya, maka kita tidak tahu jenis dari kesalahannya, tipe errornya, maka kita bisa tetap menanganinya menggunakan except, tapi tidak diikuti dengan tipe ralatnya. Jadi except kosong saja, seperti else juga tidak memiliki kondisi kan, nah, kita akan pakai seperti itu. Namun jika tidak tersedia klausa except yang kosong, maka program masih dapat gagal dan menimbulkan pesan kesalahan. Nah, ini dia. Berarti kita sudah mengalami perubahan itu pada bagian ini. Dari sini terus ke bawah sini. Nah, itu ya. Oke, saya jelaskan. Yang pertama, kalau memang dari penjalanan program di atas bagian try itu muncul suatu kesalahan, lalu diperiksa ternyata jenis kesalahannya adalah value error, maka kita tangkap dia, kita jebak dia sebagai suatu objek dari except. Jadi artinya kesalahan itu dianggap sebagai suatu objek. Lalu kita ubah objek except ini menjadi bentuk string, kemudian kita bandingkan. Jadi ternyata objek except ini berisikan penjelasan dari setiap kesalahan. Contohnya math domain error. Jadi kalau memang objek except ini pada bagian stringnya sama dengan math domain error, maka kita tahu itu adalah jenis value error yang diskriminannya negatif. Nah, ya kan? Maka kita menangani dengan persamaan kodrat tidak memiliki akar real. Namun, kalau tipe ralatnya memang value error, tapi pesan kesalahannya bukan math domain error, tapi could not convert to float tadi, maka kita menggunakan else ini untuk menangani Anda memberikan input yang bukan bilangan. Jadi masalahnya itu karena inputnya tadi tidak berupa angka, tapi berupa teks. Nah, itu yang bisa menimbulkan value error, tapi yang bukan jenis math domain error. Maka dipakai penanganan yang bawah ini setelah else. Ya. Lalu, kalau memang kesalahannya bukan value error, kemungkinan zero division error.
maka ini penanganannya. Tapi kalau bukan value error, bukan zero division error, ada kesalahan yang sama sekali tidak kita antisipasi, kita tampung aja pada except yang terakhir ini. Jadi tidak disertai dengan tipe ralat, ya. Except gitu aja, lalu titik 2. Kemudian ini yang merupakan penanganan untuk kejadian-kejadian yang aneh ini, ya. Oke, kita coba. Kalau dimasukkan 1, -7, lalu 12, maka kita bisa menimbulkan akar real persamaan kuadrat yang berbeda, 4 dan 3. Ya. Nah, di sini berarti tidak ada satupun error yang muncul. Semuanya hanya blok try atau bagian badan dari try itu yang dijalankan tanpa ada kesalahan. Oke, kita lihat kasus yang berbeda. Kalau diberikan 1, 1, 2 tadi, maka ini akan memunculkan persamaan kuadrat tidak memiliki akar real. Berarti sudah terjadi value error ini, tapi yang jenis pesan kesalahannya adalah math domain error. Maka penanganannya adalah persamaan kuadrat tidak memiliki akar real. Oke, berhasil juga kerjanya seperti yang kita harapkan. Kalau diberikan SATU, jadi harusnya kan masuknya angka, tapi dikasih teks gitu, walaupun masuknya 1, ini bisa menimbulkan kesalahan, yaitu yang jenis value error juga, tapi yang bukan math domain error. Yang ini yang could not convert dari string to float tadi. Nah, ini menimbulkan penanganan Anda memberikan input yang bukan bilangan. Oke? Nah, kemudian kalau kita lihat kasus berikutnya lagi, dimasukkan koefisien A itu adalah 0, lalu B1, B-nya kayak tadi, -7, kemudian C-nya 12, baru dilanjutkan nanti belum terjadi ini kesalahannya, baru nanti ketika dilakukan perhitungan diskriminan, pembagian dengan 2A, itu baru terasa kesalahannya. Baru kita tangani, ini dia tadi, Anda memberikan input yang mengakibatkan pembagian 0. Itu berarti terjadi zero division error dari A sama dengan 0 ini. Nah, maka kita menanganinya dengan ini. Anda memberikan input yang mengakibatkan pembagian dengan 0. Ya. Oke, yang terakhir, ini saya tidak bisa menghasilkannya. Jadi saya tidak, sampai saat ini saya pribadi, itu belum bisa menimbulkan suatu kesalahan yang bukan value error, bukan zero division error, yang penanganannya itu terjadi kesalahan yang misterius. Misalnya gimana? Coba saya coba, ini betul 1, tapi di sini saya tulis 7. Ini langsung muncul, Anda memberikan input yang bukan bilangan. Berarti itu dijebak di dalam value error dengan penjelasan could not convert to string tadi. Anda memberikan input yang bukan bilangan. Nah, oleh karena itu saya memberikan kepada Anda kesempatan untuk mencari kesalahan jenis apa yang bisa menimbulkan penanganan yang terakhir ini. Terjadi kesalahan yang misterius, maaf. Saya sendiri belum bisa melakukan hal itu. Coba nanti Anda ambil program ini dari PDF yang saya tampilkan di Google Classroom, Anda copy, lalu Anda letakkan di Jupyter Notebook, lalu Anda coba sendiri, sampai bisa muncul ini, terjadi kesalahan yang misterius. Kita sampailah ke bagian akhir kuliah hari ini, yakni kajian desain. Nah, di sini sebenarnya cuma semacam bonus kepada Anda untuk memperlihatkan bahwa ada banyak cara untuk merancang satu program untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, setiap program mendapatkan misalnya tugas atau tujuan yang sama, tapi masing-masing program itu akan menghasilkan solusi yang berbeda-beda. Walaupun nanti hasil akhirnya juga sama, tapi caranya itu bisa saja berbeda-beda. Nah, untuk menunjukkan hal tersebut, saya akan mencontohkan suatu program yang bertujuan menentukan nilai terbesar dari 3 bilangan bulat. Ini sebenarnya gampang ini. 3 bilangan bulat aja berapa-berapa angkanya saya bisa bilang mana yang besar gitu ya. Tapi bukan soal persoalan yang gampang diselesaikan secara manusiawi, tapi kita kepingin mesin komputer yang menyelesaikannya. Nah, ternyata setelah dipikir-pikir, setelah dicari, ternyata ada 4 desain yang mungkin. Yang pertama, strategi 1,
yaitu membandingkan secara lengkap nilai dari setiap bilangan yang 3 tadi. Jadi yang bilangan pertama diperiksa dengan bilangan kedua, bilangan pertama diperiksa dengan bilangan ketiga, bilangan kedua diperiksa dari bilangan ketiga, gitu. Kemudian setelah semuanya diperiksa, bisa diputuskan mana yang paling besar. Nah, atau menggunakan strategi dua, yaitu menggunakan pohon keputusan atau decision tree. Nah, nanti saya tunjukkan apa maksudnya decision tree itu. Lalu bisa juga dengan mengolah secara berturutan. Nah, kemungkinan ini yang bisa strategi yang bisa dilanjutkan untuk mencari bilangan terbesar bukan hanya dari 3, tapi dari 10, dari 100, dari sejuta bilangan. Yang strategi 3 ini bisa di-expandable, bisa dikembangkan, gitu ya. Oke, yang terakhir menggunakan cara Python. Oke, coba kita lihat, karena waktunya sudah mepet, saya langsung masuk ke kode sumber. Jadi, seperti biasa hanya satu fungsi main dengan definisinya sebagai berikut. Mula-mula ada judul, biasa ini, lalu diminta pengguna untuk memberikan 3 bilangan bulat. Ya, dalam hal ini kita harapkan tidak salah lah dalam memasukkan bilangan bulat itu ya. Nanti kalau misalnya ada kemungkinan kesalahan, kita mesti bikin exception-nya lagi, makin panjang lagi program ini. Dan memang bisa dibuat panjang seperti itu, tapi secara bertahap. Jadi bikin program dulu yang normal, yang dianggap tidak mungkin muncul kesalahan-kesalahan yang langka. Setelah program itu jalan dengan keadaan normal, baru Anda kembangkan dengan menambahkan kemungkinan muncul kesalahan-kesalahan yang langka, ya. Tapi dalam tahap pertama ini dianggap tidak ada dulu kesalahan dalam memasukkan input, ya. Sebagai tanda bukti bahwa input itu sudah masuk, lalu ditampilkan 3 bilangan Anda, itu ditampilkan dulu dengan menggunakan string bilangan 1, di concatenation dengan string bilangan 2, di concatenation dengan string bilangan 3, dan dipisahkan masing-masing dengan koma, gitu ya. Nah, lalu kita mulai pakai strategi 1. Strategi 1 tadi membandingkan secara lengkap nilai setiap bilangan. Jadi kita menggunakan struktur if, if dan else untuk memeriksa pertama apakah bil 1 lebih besar dari bil 2, lalu ada operator AND. Nah, ini merupakan operator yang belum kita singgung nih. Ini merupakan operator logika. Operator logika itu bukan sesuatu yang baru, saya pikir dalam kuliah elektronika digital pun Anda pasti bisa pernah menerima operator AND, OR, NOT, gitu ya. Ada tabel kebenarannya. Nah, untuk AND, apabila operan pertama itu bernilai true, operan kedua bernilai true, maka true and true itu hasil akhirnya adalah true. Tapi begitu salah satu operannya itu bernilai false, false and true atau true and false, itu pasti hasilnya false. Apalagi kalau kedua-dua operannya bernilai false. Jadi operan pertama false dan operan kedua juga false misalnya, maka pastilah hasil dari N ini adalah false. Jadi N ini di sini kegunaannya menggabungkan dua operasi relasional, pakai tanda lebih besar dan tanda lebih besar ini. Masing-masing operator relasional itu sudah bisa menghasilkan true atau false. Nah, tapi kita mau menggabungkannya, maka dipergunakanlah di sini operator AND. Ya. Jadi kalau bil 1 memang lebih besar dari bil 2 dan bil 1 lebih besar dari bil 3, kan berarti bil 1 sudah dibandingkan nih secara lengkap baik ke bil 2 maupun ke bil 3. Maka bisa diputuskan bil max atau bilangan yang terbesar itu pasti bil 1. Ya. Namun kalau salah satu saja salah, bil 1 ternyata tidak lebih besar dari bil 2. Nah, kalau memang bil 1 lebih besar dari bil 3, itu true, tapi sudah cukup satu false di sini. Gara-gara kita menggunakan penghubung and, maka seluruhnya menjadi false. Ya, true, false and true itu menghasilkan false di sini. Berarti bil max sama dengan bil 1 dilompati. Langsung kita ke elif. Kalau bil 2 ternyata lebih besar dari bil 1 dan bil 2 lebih besar daripada bil 3, pastilah jelas-jelas yang terbesar adalah bil 2. Ya. Jadi kalau tadi yang bil max sama dengan bil 1 itu dilompati, ada kemungkinan kasusnya bil max sama dengan bil 2. Namun, kalau ternyata juga kondisi kedua ini salah, setelah kondisi pertama salah, masih kita sediakan else. Berarti yang terbesar di situ adalah bil 3. Ini sebenarnya semacam pekerjaan mengeliminasi gitu ya. Bil 1 dulu dibandingkan dengan bil 2, bil 3. Kalau memang itu besar kedua-duanya, maka pastilah bil 1 yang besar. Oke, kalau bukan itu, bil 2 diperiksa ke bil 1 dan bil 3.
Kalau bil 2 memang paling besar, ya udah, itulah jawabannya. Tapi kalau bukan bil 1, bukan bil 2 yang merupakan bilangan terbesar, maka pada bagian else ini ya pastilah bil 3 yang bilangan terbesar. Nah, gitulah kira-kira ya. Logikanya seperti itu, ya. Cuman saya tidak menggunakan pseudocode, saya tidak menggunakan flowchart, saya langsung menjelaskannya menggunakan kode sumber, ya. Kadang-kadang bisa untuk kasus sederhana serupa ini. Setelah itu baru ditampilkan bilangan terbesar adalah bilangan yang sudah dipilih. Oke, kalau menggunakan strategi 2, yaitu menggunakan decision tree atau pohon keputusan. Nah, Anda lihat bentuknya itu menggunakan struktur if yang bersarang. Ada if eksternal, if else eksternal yang saya blok ini, lalu ada if else internal yang atas dan if else internal yang bawah. Nah, ini udah hebat banget nih apanya berlapisnya. If-nya sendiri mengandung if berlapis, else-nya yang eksternal masih mengandung if yang berlapis lagi. Jadi internalnya ada dua ini. Oke, bagaimana kerjanya? Mula-mula diperiksa bil 1 lebih besar dari bil 2. Kalau ini benar, baru masuk ke dalam bagian yang internal pertama ini, yang atas. If bil 1 lebih besar dari bil 3, jadi udah pasti bil 1 lebih besar dari bil 2, lalu diperiksa lagi bil 1 lebih besar dari bil 3, jelaslah bahwa bil 1 itu sama dengan bil max. Ya, karena udah terbukti dua-dua. Namun, kalau bil 1 lebih besar dari bil 2, tetapi tidak bil 1 lebih besar dari bil 3, nah berarti bil max-nya ya dari bil 3, ya kan? Karena bil 1 memang betul dari lebih besar dari bil 2, tapi dia tidak lebih besar dari bil 3. Berarti yang besar siapa? Ya si bil 3. Nah, gitu. Namun, kalau kasus yang berbeda, bil 1 tidak lebih besar dari bil 2, maka loncatlah ke else yang ini. Nah, di sini diperiksa apakah bil 2 lebih besar dari bil 3, berarti di atas sudah tersirat bahwa kalau bil 1 tidak lebih besar dari bil 2, berarti bil 2 memang sudah lebih besar dari bil 1. Maka kalau diperiksa lagi secara internal yang bawah, bil 2 lebih besar dari bil 3, berarti bil 2 memang bilangan yang terbesar. Namun, kalau bukan bil 2 lebih besar dari bil 3, berarti bil 3-nya yang besar. Nah, gitulah kira-kira. Ya. Oke, nanti kita bisa periksa apakah cara berpikir ini benar atau enggak dengan memberikan kasus bilangannya. Ya. Nah, lalu ditampilkan. Nah, kita lihat strategi ketiga. Ini pengolahan secara berurutan. Ini kayaknya yang paling gampang diwujudkan menggunakan komputer ya. Bil 1 diberikan dulu dianggap sebagai bilangan terbesar. Ya. Lalu si bil 1 yang di dalam bil max ini dibandingkan ke setiap bilangan lainnya. Kalau ternyata bil 2 yang lebih besar dari bil max, ganti. Bil max-nya sekarang adalah bil 2. Nah, kemudian ada if lagi yang berikutnya, semuanya sejajar nih. Kalau ternyata bil 3 lebih besar dari bil max sekarang ini, maka ganti lagi. Bil max-nya adalah bil 3. Nah, kalau bilangan yang mau dibandingkan itu lebih banyak dari 3, kita bisa tulis lagi di bawah sini. If bil 4 lebih besar dari bil max, then bil max sama dengan bil 4. Nah, gitu. Jadi yang algoritma ini mudah untuk dikembangkan untuk lebih dari 3 bilangan. Ya. Lalu strategi keempat, ternyata Python itu sudah menyediakan dalam pustakanya fungsi max. Fungsi max mau berapapun parameternya di sini, itu bisa mendapatkan mana yang terbesar dari parameternya. Sehingga Anda tidak perlu mencari menggunakan if else, if dengan menggunakan bentuk berlapis, lalu menggunakan secara berurutan gini ya, cukup menggunakan fungsi max gini, lalu bil 1, bil 2, bil 3 dapat ditetapkan mana yang paling besar. Ya, ya ini merupakan pelajarannya adalah kalau Anda mau mengerjakan suatu fungsi tertentu atau suatu tujuan tertentu, coba cari dulu di pustaka Python. Sudah disediakan atau belum? Kalau sudah disediakan, jangan buat yang baru. Itulah kira-kira ya. Tapi ini kan namanya kajian. Kajian itu memang menyelidiki semua opsi yang mungkin. Makanya keempat-empat opsi ini kita coba. Ya. Shift Enter. Oke. Nah, bilangan pertama misalnya 123. Bilangan kedua misalnya 456. Bilangan ketiga misalnya 789. Nah, itu cuma urutan 1 sampai 9. Nah, paling gampang. Oke. Nah,
dari ngelihat ini aja kita udah langsung tahu mana yang besar gitu ya. Tapi kita mau menggunakan keempat strategi tadi, apakah semuanya berlaku? Apakah semuanya menghasilkan hal yang sama dan yang benar? Ya, ini tadi 3 bilangan yang sudah dimasukkan. Lalu dari strategi 1 dapatnya 789, strategi 2 juga 789, strategi 3 789, juga begitu 789 untuk yang keempat. Ya, dengan demikian berarti sudah benar bahwa keempat strategi ini semuanya bekerja dengan benar mencapai tujuannya, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Ya, saya cuma mau menunjukkan bahwa ada banyak cara untuk membuat tujuan tertentu pada pemrograman komputer. Tapi coba kita cari kemungkinan kesalahan atau kelemahan dari program ini. Oke, misalnya saya memberikan bilangan pertamanya itu 100, lalu yang kedua 200, lalu yang ketiga 200. Ini merupakan keadaan khusus di mana bilangan kedua dan ketiganya sama. Ini bisa nggak diatasi oleh mereka? Ternyata dapatnya adalah 200, 200, 200, 200. Oke, ternyata masih bisa. Walaupun kita nggak tahu persis apakah 200 yang pertama atau 200 yang terakhir yang dijadikan hasilnya yang terbesar ya. Tapi jawabannya benar. Memang 200 lebih besar dari 100. Kan? Oke, coba kita lihat lagi kasus yang berikutnya. Shift Enter. Nah, saya balik. Saya letakkan bilangan yang sama pada urutan bilangan pertama dan yang kedua. Yang ketiga memang lebih kecil. Oke, apakah bisa dijawab? Baru kelihatan strategi pertama menjawab 100, yang lainnya menjawab 200, 200. Wah, ini gimana ini kok beda sendiri? Nah, bagaimana kemungkinan munculnya 100 ini? Itu coba kita lihat lagi. Kita bedah analisis program yang strategi 1 ini. Tadi bilangan 1, bilangan 2 sama-sama 200, bilangan 3 yang 100, ternyata pada strategi 1 menimbulkan hasil yang salah, yakni 100 bilangan yang terbesar. Gimana itu bisa terjadi? Coba diperiksa di sini, apakah 200 lebih besar dari 200? Salah atau benar? Salah kan? Nah, kalau salah, begitu N salah satunya itu false, maka langsung seluruhnya ini false. Gitu. Karena kan N itu hanya menghasilkan true kalau kedua operannya true. Maka salah satu aja yang pertama ini false, dia sebenarnya nggak meriksa yang kedua. Gitu ya. Tapi kalaupun diperiksa ini true, misalnya ini true, false dengan true kan pasti false. Jadi makanya cukup yang pertama itu false, maka seluruh ini adalah false. Kalau false berarti bill max itu bukan bill 1. Ini nggak dikerjakan, ini dilompati. Lalu diperiksa yang bagian elif. Apakah 200 lebih besar dari 200? Kan tadi bill 1 sama bill 2 sama-sama 200. Nah, berarti lagi-lagi di sini menimbulkan false. Kalau false dengan N, berarti semuanya ini false. Oke? Nah, berarti dari atas sampai bawah, sampai tengah ini, semua salah. Semua nggak dikerjakan, bill max sama dengan bill 1, ataupun bill max sama dengan bill 2. Berarti kan tinggal else. Else bill max sama dengan bill 3, padahal bill 3 isinya 100. 100 sama dengan bill max, maka muncullah bilangan terbesarnya adalah 100 di sini. Anda tahu gimana menyelesaikan masalah ini supaya strategi 1 tetap bisa dipakai? Tetap jaga kesehatan. Kita jumpa lagi minggu depan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.